Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil amyar wa miqdari babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil muhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdarihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin Ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah Citek, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serangbaru, yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, anak cucu kita, semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat, diselamatkan oleh Allah di hari kiamat dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah kita bersama rombongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita. Dan kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita atau saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa Mustafa
Ada 4 macam perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang apabila kita bisa melaksanakannya, melakukannya, memperbuatnya, 4-4-nya, maka tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat amat senang, akan amat sangat bangga kepada umatnya yang bisa melaksanakan 4 macam perintah Rasulullah tersebut. Namun kalau kita melihat realita yang ada, ternyata jarang sekali, sulit sekali umat beliau bisa melakukan 4 macam perintah tersebut. Minimal paling tidak sekurang-kurangnya, kalaulah umpama apabila misalnya andai kata seandainya jikalau jikalau kita tidak mampu, tidak bisa melaksanakan ke-4-4-nya, minimal paling tidak 1 lah kita harus berusaha untuk melaksanakannya. Apakah 4 macam perintah beliau tersebut? Yang pertama yaitu beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya agar menjadi orang yang alim, orang yang berilmu.
tentu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu agama. Karena ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang telah diajarkan oleh beliau, yang telah didakwahkan oleh beliau, itu harus ada yang meneruskan. Dulu setelah beliau wafat, ajaran Islam, dakwah Islam diteruskan, dilanjutkan oleh para sahabat al-khulafaur rasyidin, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka 4 orang sahabat tersebut sudah tiada. Lalu kemudian ajaran Islam, syiar Islam, dakwah Islam diteruskan, dilanjutkan secara estafet oleh para sahabat dan para ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah, yaitu yang hidup di sekitar tahun 300 Hijriah. Nah, para sahabat, bukan para sahabat ya, kalau nggak pernah ketemu Rasulullah ya, kalau nggak sejaman, nggak satu kurun, nggak satu masa, nggak bisa disebut sahabat. Demikian pula satu masa, satu kurun, satu zaman dengan beliau, tapi nggak beriman kepada beliau, itu pun nggak bisa disebut sahabat. Contohnya Abu Jahal itu satu zaman dengan Rasulullah, tapi nggak disebut sahabat. Enak aja Abu Jahal sahabat Rasul, musuh Rasul. Nah, jadi yang disebut sahabat itu adalah orang yang hidup satu zaman, satu masa, satu kurun dengan Rasulullah, dan dia beriman kepada Rasulullah. Itulah yang disebut sahabat. Lalu bagaimana kalau ada orang hidup satu zaman, satu kurun, satu masa dengan Rasulullah, dan beriman kepada Rasulullah, tapi nggak pernah ketemu, disebut sahabat nggak? Nggak pernah ketemu Rasulullah. Contohnya seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Itu hidup satu zaman dengan Rasul, tapi nggak pernah bertemu Rasul. Tapi Rasulullah pernah titip salam untuk Uwais melalui Abu Bakar dan Umar. Rasulullah tahu. Nah, itu disebut sahabat nggak? Sahabat. Karena tetap satu zaman dan beriman kepada Rasulullah, walaupun tidak pernah ketemu sama Rasulullah. Apalagi kalau ketemu, apalagi kalau ikut berjuang bersama Rasulullah. Nah, itu luar biasa sahabat. Nah, kemudian setelah para ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah atau tahun 300 Hijriah wafat, yang disebut tabi'in besar, maka ajaran Islam, dakwah Islam dilanjutkan oleh para tabi'in kecil, yaitu para ulama yang hidup setelah wafatnya para tabi'in besar yang hidup di tahun 300 Hijriah. Terus secara turun-temurun, secara estafet, ajaran Islam yang awalnya dibawa Rasulullah dilanjutkan oleh para ulama berikutnya sampailah kepada kita. Nah, sekarang realitanya para ulama di zaman sekarang itu udah mulai langka. Maka ulama itu disebut makhluk langka. Ya, biasanya barang kalau langka mahal nggak? Nih, sekarang musim rambutan udah musim belum? Kalau ada mahal nggak tuh satu ikan? Mahal, bisa 10.000 itu. Bahkan lebih, bisa 15.000. Kena langka. Tapi kalau lagi musim itu rambutan banyak, kurang nggak?
Nah, ulama sekarang udah langka. Apalagi ulama yang benar-benar ulama. Ulama yang benar-benar istiqomah. Ulama yang benar-benar tetap komitmen konsisten memegang teguh amanah dari para nabi, para rasul. Ulama yang warasatul anbiya sekarang udah langka. Banyak orang-orang berilmu disebut ulama, tapi ulamanya tidak seperti ulama yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru sekarang banyak ulama-ulama yang mengecewakan Rasulullah, yang menyakiti hati Rasulullah. Cirinya ulama yang mengecewakan Rasulullah, ulama yang menyakiti hati Rasulullah, ulama yang membuat Rasulullah kecewa. Di antara cirinya adalah ulama tersebut lebih mengutamakan dunia daripada akhir. Bahkan rela menjadi para penjil, bahkan rela menjual agama, bahkan berani merubah hukum agama. Nah, yang ulama yang kayak gini sekarang banyak nggak? Banyak. Jangan dihitung, capek. Wapres aja wapres itu. Wapres itu. Nah, ulama kayak gini jangan dihitung, jangan diikuti, jangan didengar. Sekarang banyak ulama-ulama yang berpihak kepada kepentingan orang-orang kafir. Banyak ulama-ulama yang berpihak kepada kepentingan orang-orang Cina komunis. Banyak ulama-ulama yang berpihak kepada kepentingan oligarki. Akhirnya mereka menghalalkan segala macam cara, berani merubah hukum-hukum Allah yang ada dalam demi untuk mendapatkan sangu, uang, duit, doku, pulus, jabatan. Nauzubillah min. Nah, ulama seperti ini masuk dalam kategori ulama dunia, bukan ulama akhir. Kita ingin mengikuti ulama yang lurus, yang istiqomah, membela agama, mensiarkan agama, mempertahankan agama. Ulama yang mempertahankan kebenaran, dan kita tidak mau mengikuti ulama-ulamaan. Dikhawatirkan kalau yang kita ikuti ulama-ulamaan, khawatir nanti di akhirat masuk surgaan. Tapi di akhirat nggak ada surga-surgaan. Ada juga di lagu itu mas, surgaan, surgaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, kita diperintahkan agar menjadi orang alim. Alim itu kalau kita lihat dari bentuk kalimatnya, itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku atau subjek. Berarti alimun itu artinya orang alim atau orang berilmu, disebut alim. Kalau orang berilmu itu mengajarkan ilmunya disebut mu'alim. Nah, di alim itu berasal dari kata kerja fi'il madhi lafaz alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Wajaka ma'lumun iklam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Nah, kalau orang alimnya banyak, maka dirubah bentuknya ke bentuk jamak taksir, maka menjadi ulama. Berarti ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, jadi orangnya banyak. Nah, kita diperintahkan oleh Rasul untuk menjadi ulama. Caranya mondok di pesantren. Jadi bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh, kalau pengen ulama mondok lagi, nggak usah lama-lama, 20 tahun aja. Lu istri saya gimana? Ya terserah engkau.
Ya ini dadak pondok. Jadi gak gampang jadi ulama itu. Minimal pernah mondok di pesantren, minimal 5 tahun. Itu pun yang ngajinya sungguh-sungguh. Kalau di pondoknya cuma pekerjaannya main, makan, molor, ya gak dapat ilmu. Ilmu itu didapatkan dengan sungguh-sungguh. Cek kalau kurang mah kudu kentel pejit. Dan mencari ilmu itu pasti ada ujiannya. Makanya para ulama itu orang-orang pilihan Allah, disaring ke Allah. Dan Allah tidak menjadikan semua orang jadi ulama. Enggak. Kalau ada hamba Allah, oleh Allah jadikan ulama, itu udah kehendak Allah, udah pilihan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Kun aliman, au mutakalliman, au sami'an, au muhibban, wa la takun khamisan fatah." Dalam hadis ini Rasulullah memberikan pilihan. Ada 4 pilihan. Nah, yang 4 salah satunya boleh dipilih. Asal jangan memilih yang kelima. Pilihan yang pertama kata Rasulullah, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Orang yang berilmu, insya Allah ibadahnya benar, sholatnya benar, baca Qurannya benar, baca kitab kuningnya benar, zikirnya benar. Kalau dagang, dagangnya benar, jujur. Kalau ada orang berilmu tapi dagangnya nggak jujur, ngurangi timbangan, berarti belum berilmu. Baru pinter doang, belum benar. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu pilihan pertama. Kita diperintahkan untuk menjadi orang berilmu. Caranya mencari ilmu. Karena ilmu, terutama ilmu agama itu nggak bisa diraih, nggak bisa diperoleh, nggak bisa didapatkan dengan cara mimpi. Ada orang ya bangun tidur mimpi jadi ulama, terus bangun langsung jadi ulama benar, jadi ada gak? Waktu tidur mimpi dia jadi syekh, jadi abuya, jadi ulama. Dalam mimpinya dia lagi ngajar orang banyak, ada 1000 orang di atas mimbar. Nah begitu bangun, itu mimpinya kenyataan nggak? Jadi ulama enggak? Nggak ada ilmu didapat dengan mimpi. Ilmu itu didapat dengan jerih payah. Harus berangkat ke tempat di mana kita akan mencari ilmu. Baik itu di pesantren, di masjid, di majlis taklim, di majlis ilmu. Jadi harus ada usaha, ada ikhtiar, ada perjuangan, melangkahkan kaki, mengorbankan waktu, mengorbankan harta untuk mendapatkan ilmu. Jangan begini, kan yang menentukan itu Allah. Walaupun saya nggak mencari ilmu, nggak kemana-mana, di rumah aja. Kalau Allah mentakdirkan saya orang jadi ulama, entah gue saya jadi ulama. Jadi ulama dari mana lu kira? Ulama. Nggak gampang urusan itu mah. Ya sampai mati juga nggak akan jadi ulama. Cicing di imah wae mah. Nggak usah ilmu lah. Kita pengen punya duit nih. Kita ngomongnya begitu. Kan yang ngatur rezeki kan Allah, yang memberi rezeki Allah. Ini ceritanya tauhidnya mantep, tapi nggak cerdas. Itu namanya ahli tasawuf bodoh itu ya. Kamu jangan ngatur rezeki Allah, yang menentukan rezeki Allah. Kalau memang Allah sudah menentukan hari ini saya dapat rezeki, walaupun saya di rumah gak kemana-mana, insya Allah datang. Bener datang, yang datang orang gila. Jangan datang malah pengemis minta duit. Lah, kita bisa sodako ke pengemis dari mana? Nggak ada duit nggak? Itu urusan rezeki, itu harus mengorbankan waktu, harus melangkahkan kaki, pergi ke suatu tempat, harus banting tulang prakteknya, apalagi ilmu yang nilainya jauh lebih mulia daripada harta. Thalabul ilmi
afdalu min talabil mal. Talabul ilmi afdal min khairu min talabil mal. Mencari ilmu itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik daripada mencari harta. Karena kata Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka ia harus punya ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka ia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, maka ia harus punya ilmu. Jadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kuncinya adalah ilmu. Ilmu hurufnya ada berapa? 3. Pertama huruf ain, kedua huruf lam, ketiga huruf mim. Itu masing-masing huruf ada maknanya. Tadi saya tanya, ilmu hurufnya ada berapa? 3. 1 ain, 2 lam, 3 mim. 100 untuk yang jawab. Pertanyaan kedua nih, nilai masih 100 enggak nih? Pertama huruf ain maknanya apa? Udah dapat 100 nggak nambah nih? Itu ada di kitab itu. Al awalu al ainu maknahu ilin. Huruf yang pertama huruf ain itu maknanya ilin, artinya tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya orang kalau udah punya ilmu diangkat derajatnya tinggi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Itu janji Allah dalam Al-Quran Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Kata Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Orang berilmu itu lebih mulia daripada orang tidak berilmu. Guru itu lebih mulia daripada murid. Sampai kapanpun murid nggak bisa menandingi kemuliaan guru. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau menandingi silakan aja. Silakan baik. Ada cinta kawat lah. Sok bergaya menandingi guru, berucap menandingi guru, sok tinggal di nomor tipe jari ke. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ain, mananya ilin, artinya tinggi. Maksudnya orang yang berilmu oleh Allah akan diangkat derajatnya menjadi tinggi. Ayatnya Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nih, ada 2 orang. Satu seorang ulama, muridnya banyak di mana-mana, pengajiannya banyak di mana-mana. Yang satu bukan ulama, orang biasa. Ya. Nah, yang ulama ini satu hari datang ke suatu tempat, yang di tempat itu banyak orang. Maka orang-orang yang di tempat itu berdiri semuanya menyambut kedatangan seorang ulama, menghormat. Jadi kalau kita kedatangan guru kita, itu kita disunahkan berdiri, menghormat, memuliakan. Itu adalah pahalanya. Seperti halnya para sahabat yang ada di kota Madinah, kaum Ansor, ketika datang Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka berdiri bahkan menyambut, Tola'at badru alaina min saniyatil wala wajaba syukru alaina Nanti malam Jumat kalau ke Cipenduk datang Gusmo, sambut dengan Tola'at badru.
Ada Gusmu, ada Gusmo. Kalau Gusmu, Gus Muhajir, orang Cibogo, Ketua DPR Sindang Mulia. Kalau Gusgo, Gus Muhammad Rizki. Disambut itu ulama. Orang-orang pada berdiri, pada cium tangan. Bahkan ada yang cium tangannya dibulak-balik sampai 4 balik. Nah, pada hari itu terjadi. Nah, besoknya ada orang biasa-biasa datang ke tempat yang sama. Dan di situ banyak orang. Satu pun nggak ada yang berdiri. Nggak ada yang berdiri satu pun. Bahkan yang nanya juga nggak ada, dicuekin. Beda-beda hawa tuh. Tak orang yang tidak berilmu, ulah iri hati ke anu berilmu. Saya tahu dihormat aing nuntut ya. Jawab kusurangan atuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah, janji Allah. Entah yuk kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita agar menjadi orang-orang berilmu. Nanti kalau kita punya anak jadi ulama, derajat orang tuanya keangkat. Mang Anu pada amat bang Subang pengarongsokan, tapi anaknya jadi ulama, punya pesantren, muridnya banyak, keangkat orang tuanya tuh. Keangkat derajat orang tua bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di surga karena anaknya jadi ulama. Yuk kita cetak anak-anak kita generasi berikut jadi ulama. Tongnya hanya ngabiayain anak pesantren. Berapapun harganya, belaan, ulah pelit, tapi nggak didik anak. Imah kumah sudah hari anak saya jadi ulama, tapi bayaran gitu. Luruna belebuk siapa? Mau jadi ulama iya. Imah pelit, hari jadi ulama anak. Kamu dibilang jali. Kamu luna korek darah bawaan. Jadi ulama anaknya. Keangkat nanti derajat orang tuanya kalau anaknya jadi ulama. Keangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Bahkan anaknya akan memberikan syafaat kalau umpama orang tuanya ahlul maksiat, ahli melakukan perbuatan dosa, anaknya yang soleh yang jadi ulama. Ya Allah, aina abi, ya Allah, aina umi. Wahai Allah, mana bapakku, mana ibuku? Bapakmu lagi dibakar di neraka, ibuku sama. Ya Allah, saya jadi ulama karena jasa mereka ya Allah. Saya dididik dari kecil dipesantrenkan, dibiayai, mereka banting tulang peras keringat untuk membiayai saya. Saya ya Allah, lebih baik saya aja ya Allah masukkan ke neraka daripada orang tua saya. Allah Maha Adil. Akhirnya orang tuanya diangkat dari neraka tuh. Berkat punya anak soleh jadi ulama. Insya udah malaikat si Anu dan si Anu tuh orang tuanya anak ini udah angkat dari neraka. Alhamdulillah terangkat derajatnya. Makanya ayo kita didik anak-anak kita. Alimu auladakum fa innahum mahlukun li zamanin min ghairi zamanikum, kata Nabi. Didik anak-anakmu, ajari anak-anakmu, didik anak-anakmu dengan pendidikan agama. Ajarkan kepada mereka ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu Al-Quran, ilmu cara membaca Quran dengan baik, ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalahul hadis, ilmu nahwu, ilmu sorof. Ajarkan kepada mereka supaya mereka paham agama. Jadi ulama ajarkan, karena anak-anakmu akan hidup di suatu zaman di mana pada zaman itu tantangan lebih berat. Ayo nangis karasa tantangan teh berat banget. Tantangan dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang kafir luar biasa. Nanti anak kita akan menghadapi tantangan lebih berat dari sekarang. Kurang sakit alhamdulillah mas. Sanajan sampai sekali masih dari tempatnya. Anak kita nih, cucu kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang belum tentu naik seperti itu, belum tentu, belum ada jaminan. Kalau enggak didik, enggak dididik sekarang. Sedangkan anak itu ya darah daging orang tua. Kan ayat paribasa ana cara kadata sawal
Anak cilaka kolot ke bawah, Pak. Boleh jadi kolot tak tarik ke neraka ku anakna gara-gara anakna tengah arti agama. Makanya dalam Al-Quran surat 66, surat At-Tahrim, juz 28, ayat 6, Allah wanti-wanti pesan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga kita itu adalah istri dan anak-anak kita. Itu kewajiban seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, seorang kepala keluarga, kewajibannya menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Caranya, didik istri kita, didik anak kita dengan pendidikan agama agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu baru satu, huruf ain. Huruf lam belum, mim belum. Ntar aja kita lanjutin ke malam ini. Ya. Ngaji mah ngeureuyeuh atuh. Entong dibiakeun ayeuna kabeh. Mesti kaongkekeun. Eta anu tadi sampaikan belum tentu katatut kabeh eta. Baik para jamaah. Jadi kita diperintahkan satu menjadi orang berilmu atau menjadi ulama. Nah kalau kita belum bisa atau enggak bisa jadi ulama, kita pilihan kedua kita diperintahkan harus mau belajar agama, harus mau ngaji. Pokoknya atuh terjadi ulama ngaji atuh. Ngariung jeung para ulama. Ieu mah jadi ulama henteu, ngariung jeung ulama ge embung, ngaji ge. Nah kalau yang kedua masih nggak bisa karena sibuk urusan dunia, tersempet ngaji. Rasulullah masih memberikan opsi pilihan ketiga, masih teloran lah. Pilihan ketiga apa? Mau mendengarkan ilmu sarajan henteu langsung dipangaji, misalnya ceramah-ceramah agama di televisi atau di YouTube. Tapi itu tidak termasuk dalam kategori thalabul ilmi. Itu hanya sebatas mendengarkan apa? Ilmu. Kalau thalab itu mencari. Kalau mencari harus jalan kaki, harus ada usaha. Ayo tibang bari sare nang karek HP mulai mencari atuh. Molor kayak itu nangke. HP mah ayo ceramah sesoranganan. Tak mencari seperti kieu, orang di bumi ngalengkah kakak ngaji. Itu thalabul ilmi mencari ilmu. Ada langkah kaki dan setiap satu langkah kaki dicatat pahala sholat sunnah 100 rakaat. Bahkan ada keterangan yang mengatakan bahwa duduk 1 jam berkumpul dengan orang alim, mendengarkan ajaran agama yang sampai orang alim itu lebih afdol, lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya daripada sholat 1000 rakaat. Afdalu atau khairum min alfi rakaatin tatawu'a. Ya, pokoknya atuh orang sholat sunat 1000 rakaat untuk bisa teu mampunya. Mampu teu? Sholat sunat 1000 rakaat mampu teu? Kalau 1000 rakaat tarawih 20 rakaat ya. Untuk tamat dibang menang 5 puting. Jangan imam nu hayang tere deh, imam tere. Dolin amin. Komo 1000 rakaat, pokoknya atuh urang can mampu, bahkan teu mampu salat 1000 rakaat, ya diuk di pengajian sajam eta sarua jeung salat 1000 rakaat. Pilihan ketiga itu, kalau enggak bisa menjadi orang alim, enggak bisa jadi ulama, jadilah kamu orang yang mau belajar agama, mau duduk di majelis ilmu, kumpul bersama para ulama. Kalau pilihan yang kedua juga nggak bisa karena sibuk urusan dunia, nggak sempat, nggak ada waktu, minimal mau mendengarkan ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama, walaupun bukan di majelis ilmu, tapi itu pilihan ketiga. Yang terakhir dan keempat, mendengarkan kita beki, tapi lamun ada yang dangdutan resep, nyawer, bahkan datang ke dangdutan, bahkan ngeluarkan duit korban nyawer. Pamajikan minta kita dibere, nyaah pamajikan mah, ari kasinden mah, ke artis, wah, buruk doang. Nah, lamun ngadengkeun ceramah teu beuki, duh aing parara sering ceramah ieu. Aya saratul teh aing. Nyetel kaset dangdut digedekeun. Wah, belum digedekeun. Jam 3 lu tak ping.
Itu menjekoknya. Jam 3 balik jogging penak. Resep pun wah. Selama teu kieu. Panas jolina. Berarti dina ciri loba setan eta. Garantung setan eta. Nah, tak lamun teu mampu ngupikeun gitu. Paparan agama, ilmu agama, maka pilihan yang keempat aya deui kobat ya. Yaitu jadi orang yang mencintai ilmu atau mencintai orang yang berilmu. Orang teh ya jadi ulama teh bisa, ngaji teh bisa, ngadaikeun embuk minimal paling tidak sekurang-kurangna ulah henteu dina hate aya rasa cinta ka jalma anu ngaji, ka jalma anu ngarum di pangajian, ka jalma anu ngajarkeun ilmu agama, ka ulama, ka kiai, ka ustaz, minimal aya rasa cinta. Lamun rasa cinta gitu aya, resep gitu aya, aya golo. Ka ulama golo, ka anu ngaji golo. Damen tarang ngaji mulai raun. Nya. Ka anu ngupingkeun ceramah golo. Nu aya golo. Kata Nabi berarti orang masuk karena kelompok kalimah. Nya eta. Nya. Jadi ulama henteu, ngaji henteu, ngupingkeun henteu, resepkeun berarti asupna pada golongan kelima. Bagaimana kalau kita masuk dalam kelompok yang kelima? Kata Nabi Fatahlik, hati-hati, kamu akan hancur, kamu akan binasa, kamu akan celaka dunia akhir. Naudzubillah min dzalik. Yuk orang sami-sami maca doa supaya ku Allah dipasihan paham karena agama. Ya, kajian kita mesantren gitu lah. Kajian kita bisa maca kitab koneng gitu lah. Harare saya maca kitab koneng garundur, oh patah atau kasro lumahan. Ieu dibacana atala, apa itila, apa otolo. Bingung aing mah ieu, wundul. Nah, geus kajian teu bisa ge anu kita kalau dibere paham agama, dibere ngarti kan agama. Lamun ngarti makan agama sanajan teu bisa ge insyaallah ngamalkeun ajaran agama. Pan aya pinter aya ngarti. Orang pinter belum tentu ngarti. Orang ngarti sanajan teu pinter insyaallah ngamalkeun agama. Banyak orang pinter tak pinter ngamalkeun agama, malah justru ngarusak agama. Berarti itu orang pinter belum ngarti. Tah, aja guys. Ya, orang teu berilmu ge asal ngarti. Daek ngamalkeun ajaran agama. Gitu. Rupina mungsakian kafiatur ti al-fakir ad-dhaif al-muhtad ila rahmatillahil karim sasieun sapanyeun pamugi sing manfaat ku Allah sing jantenkeun ilmu anu manfaat nu barokah nu sadaya ilmu anu menghasilkan berbagai macam amal saleh amal kebaikan amal ibadah kanggo bakal urang kehirup di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga para jamaah urang tutup pangaosan urang dina wengi ieu kalawan ucapan hamdalah sareng ngaos tasbih kafaratul majlis, kemudian kita istighfar dan berselawat, akhirnya ditutup dengan doa. Mangga alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i auladina wa ikhwanina wa akhwatina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah Allahumma sallim ikhwanana al-muslimina wal muslimat alladzina yahijjuna fi hadzal am waj'alhum hajjan maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin barik lana fi kulli ma a'taitana warzuqna ziyaratahu fid dunya wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Wa